wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Islam rahimahullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita kembali bertemu. Ya, masih kita diberi kesempatan untuk berkumpul melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah menjelaskan ya apa Alkitab, kemudian Hudan, sekarang Muttaqin, ya. Jadi zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Hidayah yang sudah kita sampaikan pada prinsipnya ada dua, hidayatul ilmi atau hidayatul irsyad. Yang kedua hidayatul taufik. Yang paling mahal hidayatul taufik. Ya. Hidayatul taufik ini kita harus kejar dengan ikhtiar dan doa. Doa yang terkenal yang sering kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk kepada takwa. Takwa dari sisi bahasa artinya adalah melindungi, membentengi diri sendiri. Kita menjaga, memelihara, melindungi diri kita dari berbagai macam bahaya. Ya. Nah, takwa menurut syariat adalah manusia hendaklah melindungi dirinya, menjaga dirinya dari azab Tuhannya, dari murka Tuhannya. Ya, dengan cara menjauhi dosa-dosa besar, kemudian dengan cara melaksanakan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Jadi takwa itu melindungi diri, membentengi diri dari azab Allah dengan jalan melaksanakan ketaatan dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa dari sisi bahasa dan istilah. Nah, kemudian takwa ini adalah sifat daripada nabi, rasul dan wali-wali Allah dan orang-orang mukmin. Takwa ini diajarkan kita oleh banyak hadis maupun ayat-ayat Al-Quran. Misalnya kita bisa lihat takwa ini dari pendapat sahabat-sahabat Nabi. Misalnya Abdullah bin Abbas, ini sepupu satu Nabi ini. Abdullah bin Abbas ini anak Sayyidina Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas ini orang yang didoakan oleh Rasulullah agar dia diberikan pemahaman ilmu agama dan takwil. Maka doanya dikabulkan, jadilah
Abdullah bin Abbas ini ahli tafsir dan ahli takwil. Ya. Beliau mengatakan takwa itu adalah memelihara dan menjaga ucapan kita. Ucapan kita akan mendatangkan murka Allah, ataupun perbuatan kita akan mendatangkan murka Allah. Itu harus dijaga. Ya, dijaga baik-baik. Nah, dengan demikian, kalau kamu sudah menjaga ucapanmu, perbuatanmu dari murka Allah, dengan tidak boleh menganggap enteng betapapun kecil kebaikan yang kamu lakukan, dan juga tidak dianggap remeh betapapun kecil dosa dan kesalahan. Ya. Maka beliau berdalil dengan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa mengamalkan, melakukan sesuatu perbuatan baik betapapun kecilnya, Allah akan memperlihatnya. Allah akan memberikan ganjaran dan balasannya. Demikian juga barang siapa yang melakukan kejahatan betapapun kecilnya, dan jangan dianggap enteng dan remeh, karena itu juga Allah akan memperlihatnya dan Allah akan memberikan balasannya. Jadi beliau mengatakan seperti itu. Nah, orang bertakwa itu, bapak-bapak, ibu-ibu, menganggap dunia ini adalah kesenangan sementara. Ya, kul mata dunia qalil. Bagi orang bertakwa, dunia ini ibarat kesenangan yang sebentar, ibarat kita ketika haus minum air. Ya, selesai lewat kerongkongan kita sudah hilang dahaga. Itulah bentuk kesenangan dunia ini. Ya, itu bentuk kesenangannya, dan tidak banyak kesenangannya itu. Kemudian wal akhiratu khairul laka liman ittaqa wala tuzlamuna fatila. Itu An-Nisa ayat 77. Nah, jelas di situ dikatakan akhirat itu lebih penting bagi orang-orang bertakwa. Ya, lebih penting. Dan Allah tidak menzolimimu fatila, sama dengan qalila, walaupun sedikit. Jadi orang bertakwa ini, Bapak Ibu, melihat dunia ini bukanlah sumber kebahagiaan, kesenangan, keabadian. Dunia ini di mata orang beriman bertakwa itu adalah al-mata'u, adalah kesenangan yang sementara sifatnya. Ibarat orang haus minum air sudah hilang. Itulah kesenangan dunia. Maka tidak boleh kita tertipu dengan dunia ini, menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari ketaatan. Tidak boleh. Fa inna dunya balagul akhirah. Dunia ini adalah sesuatu yang bisa mengantar kamu ke akhirat. Maka akhirat itu utama bagi orang-orang bertakwa. Nah, orang bertakwa ini, Bapak Ibu, adalah banyak sekali disebut sifatnya dalam Al-Quran. Betapapun orang-orang bertakwa ini akan diberikan kemudahan dalam semua bentuk kehidupannya. Tidak ada yang sulit bagi orang bertakwa dalam hidup ini. Mari kita dengar beberapa ayat Al-Quran Al-Karim yang bicara tentang orang-orang takwa. Misalnya ayat 1000 dinar. Nah, ini ulama ada mengatakan ayat 1000 dinar. Mana 1000 dinar ini? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh.
Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Nah, wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Ingat takwa tadi, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, maka mereka akan diberi jalan keluar oleh Allah dalam seluruh persoalan hidupnya. Ya. Karena orang bertakwa itu hanya minta kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah. Semua persoalan hidupnya, yaj'al lahu makhraja, Allah akan membuat jalan keluar dari setiap kebutuhan hidupnya. Wa yarzuq min haitsu la yahtasib, dan Allah akan mendatangkan karunia-Nya, rezekinya dengan cara-cara yang tidak diduga. Dia dapat rezeki tidak terlalu sulit karena takwa itu. Bagaimana kisah Maryam dengan Zakaria? Maryam ini tidak pernah keluar dari mihrabnya. Tempat dia taat, tempat dia tahan sholat, tidak pernah keluar. Setiap Zakaria yang akan mengantar makanan, ya, di dalam mihrab sudah ada makanan. Di musim panas ada buah-buahan. Besoknya begitu datang makanan, sudah ada makanan. Akhirnya bertanya Zakaria, dari mana ini Maryam? Siapa yang bawa ini? Kullum min indillah, semua dari Allah. Maryam itu hanya bertakwa, hanya beribadah, dengan tulus menerima semua keputusan Allah. Datang semua rezeki dari berbagai benda, tidak ada dijual di pasar. Datang. Wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dengan cara tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Allahu Akbar. Akan mencukupkannya. Rezekinya cukup, Allah cukup untuk memeliharanya, Allah cukup untuk melindunginya. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sungguhnya Allah akan menyampaikan urusan-urusannya, karena Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, manusia bertakwa, manusia yang akan meraih kemenangan hidup di dunia dan di akhirat. Innalil muttaqina mafazah. Sungguh bagi orang-orang bertakwa akan mendapat kemenangan. Orang bertakwa ini bapak-bapak, orang yang paling mulia di sisi Allah. Dalam surat Al-Hujurat, ketika Allah menyebut suku, keturunan, asal usul, bangsa dan bahasa, rupa dan warna-warni, adat istiadat atau rasa basi manusia. Ya. Lalu Allah mengatakan, inna akramakum innallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kamu adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Banyak kita temui hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim atau Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, menyampaikan kepada sahabat-sahabat dan kita hari ini, Innallaha la yansuru ila ajsabikum
wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sungguhnya Allah tidak memperhatikan bentuk-bentuk lahirmu semata-mata. Gagahmu, badanmu, ya, gerakmu hebat itu tidak. Tidak terlalu diperhatikan itu. Tapi yang diperhatikan Allah adalah hatimu yang bertakwa. Karena takwa itu di dalam hati, bukan di ucapan, di dalam hati. At-taqwa hahuna wa yusiru ila sadri. Nabi menyebutkan takwa di hati, takwa di hati, takwa di hati. 3 kali diulang. Keutamaan orang-orang bertakwa. Dan puasa itu insya Allah akan melahirkan orang bertakwa. La'allakum tattaqun. Akan melahirkan orang bertakwa kepada Allah. Ya. Ini betapa besarnya orang-orang bertakwa. Dan orang bertakwa, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau berbuat salah itu cepat sadar dia. Oh, ternyata saya salah. Dia mengaku kesalahannya. Diingatkan dia mengakui kesalahannya. Nah, inilah yang membuat setan ini gelisah dan putus asa. Karena orang-orang bertakwa ini kalau berbuat dosa dan salah cepat ingat dia, lalu diampuni oleh Allah. Masih ingat bahwa pertemuan kita pertama, manusia ini ya disebut manusia itu nisyan, pelupa, ya, suka berbuat salah, suka tergesa-gesa, ya, kadang-kadang kikir atau bakhil, kadang-kadang boros. Itu manusia. Jadi semua kesalahannya banyak. Tetapi ketika turun Ali Imran itu, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang bertakwa itu apabila melakukan perbuatan dosa, menganiaya dirinya, menzalimi dirinya, dan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka dia cepat ingat, oh ini salah, lalu dia segera bertobat mohon ampun kepada Allah, dan dia tidak berkekalan melakukan dosa dan kesalahan. Ini kehebatan orang bertakwa dan segera diampuni oleh Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mempermudah semua urusannya. Silakan bapak-bapak ibu tekuni betul takwa ini, taat takut betul kepada Allah, akan dipermudah semua urusannya. Bahkan di ayat lain dikatakan, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqana, ittaqullaha yaj'al lahu furqana. Sungguhnya orang-orang bertakwa itu Allah akan memberikan Al-Furqan. Nah, orang bertakwa itu akan diberikan sifat Furqan di dalam dadanya. Bapak tahu sifat Furqannya apa? Umar bin Khattab. Ingat sejarah dulu saya sampaikan. Ada seorang sahabat yang punya kebun korma, kebun anggur, kebun delima. Ya, dia sangat ingin bersedekah kepada Khalifah Amirul Mukminin ini. Lalu dia petiklah, tetapi dia kebunnya buah di kebunnya belum masak. Lalu dia petiklah tanaman di kebun tetangganya tanpa dia minta. Dia ambil, ya, kemudian dicampur dengan yang dia punya yang belum masak itu, yang belum masak. Dia datang antar ke Madinah.
Subuh-subuh dia datang, ikut sholat subuh berjamaah. Datang sudah sampai di sana, tanya, ya kapan datang tadi? Ayo ke rumah. Ya memang saya ada niat ke rumah. Datang di bawah. Begitu, apa ini? Ini oleh-oleh. Ya buah-buahan di kebunnya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, Allahumma sholli alaihi. Ya, semoga Allah menurunkan rahmat kepadamu. Nah, setelah itu panggil istrinya. Bahasa kita coba ubah penyalin, ya, ubah dulang les yang tusalin perbahasa. Nah, kemudian iba meles bapak. Setelah dibawa keluar, dipilihlah oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dipisahkan yang masak dengan yang mentah. Khalifah Umar mengambil yang mentah. Islam anu masak kan anu mata saya. Hari beling anu Khalifah Umar sa anu mata be puterima nikahku kudoamu. Anu masak sa ubar balik dulu. Ngene ngidin lo baikna. Bagi kalau dia komando penindasan ini. Taib. Nongkal lalu. Tapi karena takwanya itu diberitahu oleh sifat takwa itu. Itu yang halal dicampur dengan yang batil itu Khalifah. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jelas perbedaan yang benar dengan yang salah. Karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama dengan orang sufi, Bapak-bapak. Orang sufi mengatakan begini. Takwa itu, tanya orang sufi, adalah membentengi diri dengan murka Allah dengan jalan kamu taat melaksanakan perintah-perintah Allah. Bahkan tuh heranlah beliau tanggap di tasawuf no sembahyang, no puasa, no mandi, no guru, baru sama dia tasawuf gitu. Orang tasawuf mengatakan seperti itu. Menjaga dirimu, membentengi dirimu dari murka Allah dengan cara kamu taat berbakti menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Nah, ahli fikih mengatakan jagalah dirimu baik-baik agar kamu tidak jatuh terjerumus kepada perbuatan yang mengakibatkan kamu berdosa kepada Allah. Nah, itu takwa Bapak-bapak. Ya. Takwa ini melahirkan buahnya manis, melahirkan buahnya indah, melahirkan buahnya itu turun rahmat Allah yang banyak. Bahkan Allah menjanjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa benar-benar, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Maka Allah akan membuka semua pintu rahmat dari langit dan bumi. Takwa. Itulah betapa sifat takwa ini, sifat para nabi, rasul, wali-wali Allah dan orang-orang mukmin yang taat beriman kepada Allah. Semakin besar kapasitas takwa kita, semakin besar pula rahmat yang diberikan Allah. Oleh karena itu Bapak-bapak, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Quran ini adalah guidance kita, tuntunan dan bimbingan Allah untuk kita. Inilah yang bisa kita jelaskan di ayat kedua Pak ya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat pertamanya alif lam mim Pak ya. Apa itu baca alif lam mim coba sama kita baca 1 2 3. Nonton bukan 1 2 3. Nomor berapa? Alif lam mim Pak ya.
fihi hudal lil muttaqin. Ya, nanti akan kita lanjutkan. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.